Kalau ambil utamanya lutut kanan dulu, baru lutut kiri, setelah itu tangan kanan, tangan kiri, habis itu kepala. Ketika bangun dari sujud, kepalanya dulu, tangan bisa. Kalau di rakaat pertama duduk istirahat dulu. Ketika bangun, posisi tangan bertumpu pada lutut. Sekali lagi, posisi tangan bertumpu pada lutut, tidak kembali ke sini lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan Jemput Jum'ah Berkah bersama segenap pegawai Lapas Kelas 2A Sidoarjo dengan mengangkat topik hikmah kesehatan dalam sholat. Bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Sungguh, jikalau kemudian sungguh beruntung orang-orang yang beriman, dan kata kunci yang pertama orang yang beriman itu adalah alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Mereka yang di dalam sholatnya khusyuk. Khusyuk itu adalah fokus. Seluruh bacaan gerakannya betul-betul diperhatikan. Bahkan sholat Rasulullah sangat mencela sholatnya orang yang seperti ayam patok. Ayam patok itu junta-jundit. Setiap gerakan bacaannya tidak pernah setiap bacaannya tidak pernah masuk di dalam qalbu. Nah, inilah yang kemudian saya padukan dengan tuntunan Rasulullah terkait dengan gerakan sholat. Berikut apa yang ada ini kemudian diteliti oleh Profesor Dr. Sabu. Bukan sabu-sabu loh ya. Profesor Dr. Sabu, beliau adalah guru besar dari Universitas Pajajaran. Beliau menyatakan bahwa dari sudut ilmu kesehatan, setiap gerakan, sikap serta perubahan dalam gerak sholat ini senantiasa ada hal yang penting dalam rangka memelihara kesehatan tubuh. Jadi selama sholat yang kita kerjakan ini sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, maka setiap gerakan itu ternyata terkandung hikmah yang besar. Kalau di awal bahwa sholat itu adalah satu perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Antara takbir dan salam ada gerakan dan bacaan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Saat takbir, Rasulullah itu memberikan contoh banyak sekali. Hadis riwayat Imam Abu Dawud itu posisi telapak tangan lurus dengan dada. Riwayat Imam Bukhari lurus dengan pundak. Riwayat Imam Baihaqi di atas telinga. Kemudian riwayat Imam Muslim menempel di daun telinga. Sehingga silakan pilih yang mana, terserah yang membuat kita nyaman. Pada prinsipnya ketika kita sholat, bahwa seluruh tubuh ini mulai dari kaki diarahkan ke kiblat. Jihadun ilal Ka'bah. Arah yang perkiraan adalah kira-kira sampai ke Ka'bah. Dari sikat tubuh yang pertama, makanya sebelum kita melaksanakan sholat, sikap tubuh yang pertama banyaklah berdoa. Karena Rasulullah SAW menyampaikan bahwa tatkala kita sholat, setan ini masuk, setan ini menggoda. Lah, saat kita sholat betul-betul fokus, maka berdoalah dulu. Maka doa-doa inilah yang kemudian diharapkan adalah menghadirkan hati. Yang hadir bukan hanya hati, tapi seluruh tubuh ini dihadirkan. Mulai dari muka, perut, kaki, sampai jari-jari kaki. Maka jari-jari kaki ini diluruskan ke kiblat. Begitu ketika takbir, apakah takbir ambil riwayat Imam Abu Dawud lurus dengan dada? Apakah riwayat Imam Bukhari lurus dengan pundak? Apakah riwayat Imam Baihaqi di atas telinga? Atau riwayat Imam
Muslim dan Nasai yang kemudian nempel di telinga. Yang keseluruhan posisi jari ini menghadap ke kiblat. Posisi jari ini menghadap ke kiblat. Dan ketika menghadapkan jari ke kiblat, ada satu hal, posisi telapak tidak boleh terlalu blegar, tidak boleh terlalu gegem, rileks. Berarti posisi tubuh saat mengawali kita sholat ini betul-betul posisi rileks, serileks-rileksnya. Kemudian ada hal yang disunahkan ketika kita berdiri, apa? Menundukkan kepala ke tempat sujud. Jadi ketika kita berdirinya sholat itu adalah minimal lurus. Paling bagus adalah menundukkan kepala ke tempat sujud. Kenapa? Kadang-kadang kalau kita sholat jamaah di masjid, itu kadang-kadang di depan kita ini apa itu yang dipakai warga binaan kita? Tulisan kaos di belakang itu apa? Nah, ketika menghadap ke sana kemudian ada tulisan, baca tulisan batal. Jadi yang paling selamat ya tundukkan ke arah kita sujud. Yang kedua, tidak mengangkat pandangan mata ke atas. Haram begini. Jadi ketika sholat, pernah lihat jenengan lihat sholat orang deglek begini? Kosong. Pandangan kosong, dompet kosong, semuanya kosong. Jadi paling tidak minimal lurus, tapi paling selamat adalah ke arah tempat sujud. Yang ketiga, tidak melihat sesuatu yang dapat melupakan, mengacaukan kekhusyuan sholat. Segala sesuatu. Bahkan satu ketika sahabat sholat melihat batik itu, batik begini. Kemudian ketika sholat lihat batik, ikut daun, itu buah. Hatinya ngomong begitu, ini daun, ini buah, warnanya hijau, warnanya merah. Itu artinya apa? Tidak melihat sesuatu yang dapat mengecohkan atau melupakan ketika kita sholat. Dan merenggangkan kaki ini secukupnya. Kalau kemudian ketika posisi jamaah, maka direnggangkan kaki ini dalam rangka merapatkan barisannya. Kenapa? Ketika barisan kita sholat itu renggang, maka ini akan menjadi celah setan menggoda kita. Menjadi celah setan menggoda hati kita. Kayaknya kita satu barisan, tapi tidak sehati. Makanya kemudian ketika umat Islam ini ketika berangkat ke masjid bawa sajadah, ada yang bawa sajadah hijau, ada yang bawa sajadah merah, ada yang bawa sajadah kuning, ada yang bawa sajadah biru. Rapat memang, tapi yang rapat itu sajadahnya, bukan yang rapat itu kakinya. Maka kemudian inilah yang kemudian menjadi celah setan terkotak-kotak dengan warna partai politik. Beda pilihan politiknya, akhirnya ada kemarin dulu-dulu itu suami istri terpaksa harus bercerai karena beda pilihan. Masih terjadi begitu sampai sekarang itu. Beda pilihan itu sudah tidak akur. Boleh beda pilihan, tetaplah rukun. Nah, supaya tetap rukun, mulai dari sholatnya, apapun warna sajadahnya, ketika belum rapat, tidak apa-apa, sajadah temannya diinjak. Toh yang diinjak bukan kakinya, yang diinjak adalah sajadahnya. Dan Rasulullah di dalam menyatukan sahabat Ansar dan sahabat Muhajirin itu dari sholat. Bahkan Abdurrahman bin Auf itu memang punya mental pedagang, jiwa pedagang. Saat Abdurrahman bin Auf ini kan seorang sahabat Muhajirin yang kebetulan ibunya Abdurrahman bin Auf itu yang menjadi bidannya Rasulullah ketika Rasulullah lahir. Begitu nyampe di Madinah disaudarakan, bahkan saudara yang dipersaudarakan sahabat Ansor itu orang yang kaya raya. Saudaranya malah begini, hartaku aku bagi dua, separuh tak berikan kepadamu,
kata saudaranya itu. Kemudian saya punya 2 istri, silahkan kamu lihat istri saya, mana yang kau suka, yang kau suka akan aku ceraikan, aku kasihkan ke engkau. Saking sebegitunya sahabat Ansor itu. Tapi Abdurrahman bin Auf cuma satu, tunjukkan di mana ada pasar, biar aku bisa berdagang di pasar. Makanya sejarah mencatat bahwa Abdurrahman bin Auf itu termasuk orang yang paling dermawan. Dan bagaimana Rasulullah bisa menyatukan hati sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin itu dari sholat, dirapatkan barisan sholat. Kemudian mengganggang kaki, memakai sarung atau celana tidak menutupi mata kaki, itu namanya isbal. Jadi pakai sarung itu paling tidak di atas mata kaki, dan itu memang hikmahnya banyak. Saya sendiri merasakan kok. Saya sendiri kalau kemudian pakai celana begitu, waktunya sujud, tiba-tiba kemudian ujungnya celana itu nyantol di tungkak, kadang-kadang nyantol di jari ini. Begitu mau bangkit, kecantol begini, khusyuknya hilang itu. Paling tidak berkurang. Kenapa? Sakit, soalnya kecantol. Makanya diambil hikmahnya aja. Kenapa Rasulullah untuk ketika pakai sarung atau pakai celana bukan berarti musim hujan lah ya, sehingga pakai celana cingkrang, bukan, tapi dalam rangka apa? Menambah kekhusyuan. Pakai sarung pun di atas mata kaki, masih di atas mata kaki. Kemudian berdoa sebelum takbiratul ihram. Jadi sebelum takbiratul ihram itu berdoa dengan harapan supaya tidak diganggu setan. Nah, inilah yang kemudian kalau kita lihat visualisasinya, pandangan ke arah tempat sujud tidak boleh dana, kemudian direnggangkan, posisi jari ini lurus ke depan. Ini semuanya ada riwayatnya ini. Kemudian setelah itu, posisi ketika setelah takbiratul ihram, sekali lagi, posisi ketika takbiratul ihram silakan boleh, seluruhnya ada riwayatnya. Apakah mau meletakkan tangan di atas dada? Apakah lurus dengan dada? Apakah di atas pusar? Apakah di bawah pusar? Atau tidak sedekat? Semuanya ada riwayatnya. Yang tidak boleh adalah metengkelek begini. Seluruhnya ada. Tapi dari sekian riwayat, hasil telaah Profesor Dr. Syabu, ternyata gerak yang paling rileks, yang menunjukkan titik kesehatan, yang istirahat yang bagus itu adalah posisi telapak tangan di atas pusar. Kenapa? Ini alasannya. Dari kesigap ini, syarat-syarat ilmu kedokteran adalah apa yang dianjurkan oleh Imam Abu Hanifah, melipat tangan di atas pusat begini, adalah merupakan sikap rileks atau istirahat yang paling sempurna bagi kedua tangan. Jadi ketika berdiri selama apapun, karena satu ketika Rasulullah pernah sholat 1 rakaat itu surah Al-Baqarah. Padahal surah Al-Baqarah itu 2 juz lebih, sampai juz 3 itu. Nah kalau kemudian berdiri, kalau 1 juz bacanya pelan itu setengah jam, kalau 2 juz 1 jam. Berdiri 1 jam begini, maka gerak yang paling rileks itu adalah posisi sendekapnya adalah di atas pusat. Nah ini kata Profesor Sabu, sebab siku sendi dan siku pergelangan tangan serta otot keduanya berada dalam keadaan istirahat penuh, sehingga posisi sirkulasi darah ini sangat normal dibandingkan dengan posisi. Kalau ingin khusyuk, memang kadang-kadang enak, memang posisi hati, menekan hati. Yang enggak ada contohnya itu, pernah jenengan lihat orang sholat begini, Allahu Akbar, langsung begini. Pernah lihat? Ini yang enggak ada riwayatnya ini. Ini berdasarkan perasaan. Alasannya ini orang sufi ini, orang begini. Orang thariqah begini nih. Kenapa? Ini untuk menekan hati, padahal ini bukan hati di sini nih. Lambung, liver itu di sini. Kalau ini ingin menekan hati itu di sini. Alasannya adalah untuk menekan hati. Allahu Akbar. Sehingga kanan kirinya kok seperti begini-begini. Padahal ini yang pertama mendahulukan tangan kanan. Allah, tangan kanan, plek langsung gini. Sehingga kelihatannya begini.
Tapi itu tidak ada riwayatnya. Kalau kita lihat tadi, tidak ada riwayatnya. Yang ada riwayatnya di atas dada, lurus dengan dada, di atas perut, di atas pusar, di bawah pusar, tidak sedekat. Itu yang ada riwayatnya. Tapi kalau ada orang sholat begitu, apakah batal sholatnya? Tidak batal. Apakah ketika ada sholat begitu, apakah batal sholatnya? Tidak batal. Karena pada prinsipnya kita sholat adalah bagaimana kita memposisikan sholat itu adalah posisi hati yang paling nyaman, paling enak, paling kita membuat tawajuh kepada Allah. Ruko, posisi ruko, saya minta tolong sebagai model. Posisi ruko, tolong Mas Fatih ruko. Nah, ini posisi ruko yang dimasukkan. Posisi ini andaikan ada papan ditaruh di atas, sekali lagi ada papan ditaruh di atas pundak, ini tidak sampai guling. Jadi posisi ruko yang seperti ini dengan mata yang lurus dengan tempat sujud, lurus dengan tempat sujud. Nah, kemudian menurut Profesor Sabu, posisi jari kaki yang benar yang akan berpengaruh dengan kesehatan, tolong ini luruskan, jari lurus begini. Nah, posisi jarinya lurus. Nah, ketika posisi jari lurus akan merasa ada tarikan otot yang ada di punggung dan tarikan otot yang ada di lutut. Sekali lagi, akan ada tarikan otot yang ada di punggung dan akan ada tarikan otot yang ada di lutut. Terima kasih. Lah, terima kasih. Sunnah Rasul, panjangnya ruku itu sepanjang kita berdiri. Makanya ketika ruku tidak usah tergesa-gesa atau seperti ayam mematok. Jadi sunnahnya panjangnya ruku itu selama panjangnya berdiri. Kalau panjangnya 1 jam, rukuknya 1 jam. Kalau berdirinya begini ini setengah jam, rukuknya setengah jam. Kalau berdirinya 5 menit, rukuknya 5 menit. Dan merasakan ketika rukuk apa yang telah dibuktikan oleh Profesor Sabu. Ternyata sikap rukuk yang dimulai dengan mendekatkan kedua kaki lurus begini, ya. Posisi kedua kaki ini lurus, kedua jempol kanan kiri berdampingan, jempol kanan kiri berdampingan, tidak begini loh ya. Duduknya diluruskan begini. Manfaat tulang belakang dalam kondisi baik ini, tulang belakang ini, persendian ruas tulang belakang ini, sendi ruas tulang belakang tetap lembut dan lentur, dan menurut Profesor Sabu adalah secara ilmiah otot-otot punggung ini akan terkontraksi sama rata dan serentak sehingga dapat menjadi terapi segala sakit dan kelainan dari tulang punggung yang ada di tubuh. Orang kalau kemudian duduknya tidak pas, tulang punggungnya ini bisa skoliosis. Skoliosis yang bentuknya apa? Kayak S. Ada yang bentuknya membungkuk ke kanan, membungkuk ke depan, ada yang bengkek. Itu ternyata jikalau rukuknya ditata sedemikian rupa, maka bisa menjadi terapi terhadap kelainan yang ada di tulang punggung itu. Bahkan encok, rematik, boyok itu bisa diterapi dengan rukuk yang lama, dengan posisi, sekali lagi kalau sering boyokan, encokan, tebahannya 2. Kalau memang biasanya kalau kurang minum kan, ini kan terasa sakit kan, sakitnya di sini kalau kurang minum, atau salah makan bisa di sini, atau salah duduk, maka itu semua bisa diterapi dengan rukuk agak lama. Ini terkait dengan rukuk. Dan sikap rukuk di mana tulang punggung sedatar ini dengan tempat sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah, ini ternyata bisa menghindarkan segala macam penyakit tulang punggung yang sangat menyiksa, sebagaimana diuraikan oleh Dr. Louis Frederick dan Cilaba Aroman Bordina
yang kemudian dia mempersilahkan kaki ini, posisi kaki ini, kaki adalah mengungkapkan seluruh rahasia yang ada di otot ini. Kemudian setelah itu habis rukuk, i'tidal, posisi i'tidal tetap. Setelah itu sujud. Saat sujud sekarang, posisi sujud. Ketika kita mau sujud, sekali lagi, kalau kita mau sujud, yang turun dulu apanya kira-kira? Jenengan lihat badi sujud, yang turun dulu apanya? Lutut. Apa? Antara lutut dan tangan. Cobi jenengan. Jadi onta dulu. Enggak. Tapi lek mau sujud habis i'tidal. Saya masuk YouTube, Pak. Iya. Oh iya, Masuk YouTube. Ada di sini biar masuk YouTube. Enggak. Trik. Masuk YouTube, Pak. Masuk YouTube. Masuk. Like, Pak. Enggak, langsung sujud. Bisa gini, langsung gini. Ya. Kadang Sip. gini. Ah. Kan tidak mungkin langsung kepala. Ya, makasih. Ya. Yang dicontohkan oleh Rasulullah ini aturannya. Jadi ketika kita sujud, letakkan lutut dulu, baru tangan, setelah itu kepala. Sekali lagi, ketika kita sujud, pertama adalah letakkan lutut dulu. Kalau ambil utamanya lutut kanan dulu, baru lutut kiri, setelah itu tangan kanan, tangan kiri, habis itu kepala. Ketika bangun dari sujud, kepalanya dulu, tangan. Bisa kalau di rakaat pertama duduk istirahat dulu. Ketika bangun, posisi tangan bertumpu pada lutut. Sekali lagi, posisi tangan bertumpu pada lutut, tidak kembali ke sini lagi. Jadi begitu bangun, contoh. Mau bangun, bertumpu pada kedua lutut. Kalau bertumpu pada kedua lutut masih terlalu berat, mau bangun satu aja. Yang diperintahkan oleh Rasulullah ketika mau bangun tidak kembali ke sini, tapi mau berdiri bertumpu pada lutut. Hitungannya ternyata dalam kajian gerak bahwa gerak sholat itu adalah gerak 360 derajat. Ketika rukuk kemarin kan sudah kita terangkan 90 derajat. I'tidal sujud 135 derajat. Duduk di antara dua sujud lagi 135 derajat. Kalau dijumlah 360, tapi kalau mau berdiri kemudian begini lagi, ini ada tambahan gerak lagi. Ini ada tambahan gerak. Ada tambahan gerak, apalagi kalau kedua tangan begini, ini ada tambahan gerak. Tambahan gerak ada 60 derajat ini. Sehingga gerak rotasi tidak 360 derajat, tapi bisa 420 derajat. Nah, inilah yang kemudian dasarnya. Meletakkan kedua lutut pada lantai sebelum kedua tangan. Dasarnya hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian sujud meletakkan 7 anggota. 7 anggota itu berarti kaki, kedua kaki 2, kedua lutut 2, kedua tangan 2, 6, ditambah dahi 7. Menekan dahi dan meletakkan hidung. Dahi ditekan, bukan diusap-usap loh ya. Dahi ditekan dan hidung. Dasarnya hadis Imam Tirmidzi. Meletakkan dua tangan sebanding dengan pundak, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jadi ketika sujud, yang pertama bisa sebanding dengan pundak begini. Dasarnya apa? Hadis riwayat Imam Tirmidzi, sebanding dengan pundak. Tangan sebanding dengan pundak.
Yang kedua, bisa sebanding antara wajah dan telinga. Bisa sebanding dengan pundak, bisa sebanding wajah dengan telinga. Ketika sebanding dengan pundak, ini dasarnya riwayat Imam Tirmidzi, sebanding dengan wajah dan telinga, riwayat Imam Abu Daud dan Imam Ahmad. Kemudian saat sujud, jari-jari dikumpulkan. Ini beda dengan ketika mengangkat tangan. Ketika sujud, jarinya dikumpulkan begini, dirapatkan dan merenggangkan siku yang sekiranya kalau ada anak kambing bisa lewat. Siku ini. Jadi ketika siku ini direnggangkan begini, sekiranya ada anak kambing bisa lewat. Tapi kalau kemudian kita berada di masjid yang sangat sempit, bisa bersifat fleksibel. Kalau di musolanya sendiri bisa menjorok sejorok-joroknya. Tapi kalau kemudian kita pas di raudhah itu kan, bahkan di raudhah itu kadang-kadang semampunya sholat itu sampai melungker begitu. Tapi secara normal tidak ada kesulitan apapun, maka posisi siku ini sekiranya kalau ada anak kambing namanya apa? Kalau ada cempel lewat bisa lewat. Rasamu sendiri ku. Dan pantat diangkat. Saat sujud, kaki ini dirapatkan begini. Ini posisi rapat. Jadi saat sujud, kaki rapat begini. Tidak begini. Kalau pakai sarung, kalau pakai sarung bahaya. Kalau ada tikus bisa dirapatkan begini. Rapat begini. Nah, sekarang manfaatnya secara kesehatan. Dari gerak yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah seperti ini, sekarang manfaat secara kesehatan. Menurut Profesor Dr. Syabu, bahwa ketika melaksanakan sujud seperti ini, melaksanakan sikap sujud secara ilmiah akan menghasilkan otot-otot lebih besar dan kuat, terutama otot dada. Sebagai otot sela iga ini, kemudian otot antara iga dalam, otot-otot yang dada, iga, dan sewaktu menarik nafas dalam tanpa iga, ini akan dan tulang rusuk ditarik ke atas oleh pekerjaan otot antara iga itu, maka dengan demikian apa yang dapat diambil manfaatnya? Tulang dada terangkat ke atas maju ke depan sehingga rongga dada bertambah besar, paru-paru akan bertambah mengembang. Posisi paru-paru ini tambah mengembang, kemudian dapat menghisap udara yang bersih ke dalam dan terjadi pengetahuan umum bahwa dada yang biji dan tidak kuat adalah satu sumber dari timbulnya penyakit TBC. Jadi termasuk sujud yang agak lama, manfaat yang pertama bisa menjaga kesehatan paru-paru kita. Di samping itu, ketika sujud begini, maka sirkulasi darah ke otak, ke kepala akan lancar, sehingga kalau orang itu suka pusing-pusing, sujudnya agak lama. Makanya doa yang paling mustajab itu adalah doa yang diucapkan ketika sujud. Maka cuma bedanya kalau tidak bisa bahasa Arab, sujud lama berdoa nggak apa-apa dengan bahasa Indonesia, tapi cukup dibatin. Tapi kalau diucapkan bisa batal. Jadi sujudnya lama banget. Dia berdoa banyak sekali, tapi tidak bisa bahasa Arab. Supaya sholatnya tidak batal, sekali lagi, supaya sholatnya tidak batal, maka silakan berdoa dengan bahasa Indonesia, tapi cukup dibatin.
Makanya ada syariat sujud sujud syukur. Sujud syukur itu bukan sholat. Sekali lagi, sujud syukur itu bukan sholat. Sujud mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan, yang diawali dengan baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, dilanjutkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, dilanjutkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setelah itu berdoa dengan bahasa Indonesia enggak apa-apa. Jadi habis tasyahud akhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri, langsung sujud syukur, niat sujud syukur. Sujud syukur itu tidak pakai takbir dan tidak pakai salam, karena sujud syukur itu bukan sholat. Yang takbir dan salam itu adalah sholat. Dan sujud syukur itu tidak harus suci, tapi lebih bagus, lebih utama kalau pada saat sujud syukur itu suci. Kenapa? Pemain sepak bola kita kalau nunggu suci, begitu sujud syukur, wudu dulu, habis waktunya. Jadi mensyukuri setiap nikmat yang diberikan, dan saat sujud itulah posisi sirkulasi darah, sirkulasi darah ke otak, kemudian posisi sirkulasi udara yang ada di paru-paru ini adalah situasi yang sangat bagus sehingga bisa terapi untuk kepala dan terapi untuk paru-paru. Nah, ini terutama buat bunda ini, terutama buat bunda. Bagi wanita berkembang otot dada yang penting sekali untuk menghasilkan buah dada yang dan bagus berikutnya. Terutama ibu yang mau menyusui, yang mau melahirkan, kelenjar susu dan saluran air susu menjadi lebih besar dan lebih lebar, sehingga produksi air susu akan menjadi lebih banyak. Dari otot perut berkembang baik dengan sikap sujud secara ilmiah adalah otot perut lurus dan memanjang. Otot perut lurus, kemudian otot membentuk dinding perut. Bila ia berkontraksi berarti ada talian, maka tekanan rongga perut dapat diperbesar. Maka dengan demikian dapat mengejar hal mana sangat penting dalam melancarkan pembuahan. Termasuk ini buat ibu-ibu yang menstruasinya ini kadang-kadang ternyata sujud yang lama itu sangat bermanfaat untuk apa ini? Pembuangan najis bagi wanita, untuk melancarkan, mempercepat darah menstruasi, terutama mau melahirkan, mempercepat. Makanya orang yang mau melahirkan kan suruh banyak ngepel kan, daripada ngepel sujud yang agak lama. Dan manfaat yang lain, ternyata sirkulasi aliran darah ke otak saat melaksanakan sujud itu sangat bagus, sehingga apa yang dihasilkan, maka otak adalah salah satu anggota tubuh yang terpenting. Kenapa? Bila aliran darah ke otak berhenti beberapa detik aja, itu sudah tanda kematiannya. Sehingga sujud ini akan mengakibatkan relatif lebih banyak darah yang masuk ke otak. Darah mengandung beberapa zat yang penting untuk mengalirkan ke seluruh tubuh, dan kesehatan otak ini juga bagian terpenting dalam menjaga kesehatan tubuh kita. Kemudian posisi gerak yang berikutnya, gerak duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud itu geraknya adalah iftirash. Iftirash itu adalah, ini posisi, mohon maaf, posisi jari kaki dilipat, kemudian telapak kaki kiri menjadi bantal buat pantat. Yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah iftirash. Hadis riwayat Imam Nasai. Ini pun boleh duduk ik'ab. Duduk ik'ab itu gini. Ik'ab itu berarti meneguk kedua jari dan pantat berbantal dua lutut, dua tumit. Pantat ini duduk di atas dua tumit.
Begitu pula cara bangkit dari sujud. Dahulukan tangan daripada lutut. Bangkit dari sujud, dahulukan tangan daripada lutut, kemudian boleh salah satu bertekanan pada lantai tetapi dilarang bertekanan dengan dua tangan. Dasarnya apa? Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Abu Dawud. Jadi kalau kemudian kita habis mau berdiri bertumpu ini, tidak boleh. Dasarnya apa? Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Abu Dawud. Kalau memang nggak mampu, hanya satu aja, lainnya bertumpu pada. Dan pada saat rakaat ganjil duduk istirahat, saat duduk istirahat itulah yang kemudian ketika bangkit itu adalah bertumpu pada lutut. Bertumpu pada lutut, tidak kemudian habis rakaat kedua mau bangkit begini, sama aja. Kemudian sekarang manfaatnya apakah duduk iqab atau duduk iftirash? Adalah sikap duduk iftirash sebenarnya kita duduk dengan otot pangkal paha, di mana di dalamnya terdapat salah satu saraf pangkal paha yang besar di atas kedua tumit. Kaki tumit ini dilapisi dengan sebuah otot yang berfungsi sebagai bantal. Dengan demikian saat tumit menekan pada otot pangkal paha serta saraf pangkal paha yang besar itu, sehingga cara pangkal paha itu terpijit, pijitan dan urutan itu dapat menghindarkan atau menyembuhkan suatu penyakit yang ada hubungannya dengan saraf pangkal paha. Pangkal paha itu saraf yang ada sekitar sini. Maka kemudian ini yang kemudian hikmahnya apa? Bisa menyembuhkan sakit, nyeri, sengal, bahkan cenat-cenut hingga tidak dapat berjalan kaki, dan itu disebut dengan isyias, dan juga dapat menghindarkan penyakit bawasir. Bawasir itu bolen. Bahasa Jawanya apa? Bolen, ambeien. Ternyata duduk iftirash yang benar ini juga bisa menjadi terapi terhindar dari penyakit ambeien. Banyak duduk itu kan ambeien. Makanya ternyata solusinya ada di sholat. Sekali lagi, solusinya ada di sholat. Ini duduk iftirash. Duduk iftirash adalah duduk ketika duduk di antara dua sujud, ketika duduk di rakaat kedua, ketika tasyahud awal itu duduknya iftirash. Sekarang duduk tawarruk. Nah, ini sekaligus menyampaikan dasarnya ketika kita duduk tasyahud itu kan pakai begini ya. Apakah jenengan nanti langsung posisi ngangkat jari langsung, atau nunggu asyhadu alla ilaha illallah atau asyhadu alla ilaha illallah? Monggo podo benerin, karena belum ditemukan saat kapan mengangkat tangan ketika tasyahud itu. Tapi yang jelas ketika tasyahud tangan itu diangkat. Apakah tetap begini? Tapi ketika mengangkat posisi tangan ketika duduk tasyahud itu posisinya membentuk angka 53. Membentuk angka 53. Posisi ngangkat jari itu tidak pun tinjengan, haram nggih. Pernah lihat jenengan ketika tasyahud ada yang kemudian tasyahudnya gini? Ini namanya jari yang jengat ini. Tetap posisinya merunduknya begini. Apakah kemudian dari awal asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu, apakah dari awal at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatullah, atau diangkat jari ini ketika asyhadu alla ilaha illallah? Tapi ketika duduk seperti ini, apakah itu iftirash maupun taruh manfaat kesehatan di tahiyat awal, ternyata penyakit dari otak, tulang punggung, rongga, rahang, dani, kelenjar gondok, mata, leher, amandel, otot bahu, telinga, paru-paru, pankreas, jantung, sistem saraf, limpa, ginjal, lambung, pinggang, saluran kencing, usus, kandung kencing, dan berbagai penyakit lain ini akan mampu terterapikan dengan duduk tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Pertanyaannya kenapa? Kalau kita lihat posisi syaraf di kaki ini kan luar biasa. Terus terang sejak kecil
anak-anak itu sudah saya praktekkan pada anak-anak karena saya dulu sering suka baca, termasuk bagaimana pijat syaraf begitu. Jadi ketika anak saya hidungnya buntu begitu, itu sudah dari masih kecil itu dari jauh sudah langsung buntu, mana yang buntu kanan apa kiri. Saya terapi begini, misalkan Yun Sewu, permisi. Misalkan yang buntu ini hanya contoh. Ini kaki kanan apa kaki kiri? Kiri. Kaki kiri ini berarti saraf hidung ada sekitar sini. Kalau hidung yang tersumbat, ini kayak kiri apa kanan? Kanan apa kiri? Kanan. Berarti kalau kaki kanan, ibu jari kaki kanan, itu berarti kalau hidung tersumbat yang kiri. Cukup dipenyet begini. Kalau yang tersumbat hidung lubang hidung yang kanan, cukup ditekan sisi ibu jari yang kiri. Kalau kepala pusing, jari-jari ini. Kalau sakit perut, sebelah sini. Kalau menstruasi kurang lancar, bahkan kalau kemudian sperma, encer itu dari sini. Artinya apa? Bahwa ketika kita duduk tasyahud awal, duduk tasyahud akhir, itu terletak terapi yang luar biasa pada kesehatan. Makanya orang-orang yang betul-betul tertib sholatnya, insya Allah hidup itu ditata sama Allah. Apalagi gubuh kita sholat seperti gubuh mau ke toilet. Tahu gubuh ke toilet? Begitu dengar azan, langsung cepet-cepet, lapar dulu, rapat, wes sudah karena azan kita istirahat dulu ya, kita penuh panggilan. Seperti orang yang butuh buang hajat. Saya ingin tahu, jenengan pernah saat perut selemet-selemet, kemudian posisi ada di jalan, pernahkah? Misalkan anggota keluarga kepengin ke kamar mandi, udah sebentar lagi, masih setengah jam lagi ada, bisa nggak disemayani begitu? Nggak bisa. Nggak bisa. Bahkan kita sering sopir truk itu berhenti kemudian moro-moro bannya diuyui. Kenapa? Kalau kemudian kita gubuh kita memenuhi panggilan azan seperti gubuh kita mau buang hajat, maka itu tanda bahwa kita frekuensi kehidupan kita ini kita selaraskan dengan frekuensi alam semesta ini. Maka tentu inilah yang benar. Jika kemudian Rasulullah menegaskan pertama kali yang akan Allah perhitungkan pada hari kiamat adalah sholat. Sholatnya bagus, lainnya bagus. Sholatnya rusak, lainnya rusak. Itu ada hubungannya bukan hanya buat kehidupan kita di hari kiamat saja, tapi sholat yang bagus itu ternyata ada hubungannya dengan kehidupan kita kekinian. Ini sebagai pemantik, barangkali ada yang ditanya jawabkan, saya persilahkan.